Nabi ditantang oleh orang kafir Mekah, Muhammad, kapan hari kiamat? Kalau kamu benar, tunjukkan tanggalnya. Akhir dari atau awal dari tanda kiamat besar dimulai dengan munculnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Maka Allah rahasiakan tanggal kematian seperti Allah merahasiakan tanggal hari kiamat. Kenapa? Karena hakikat kematian sama dengan hakikat hari kiamat. Maka ketika seorang sudah mati, dia sebetulnya langsung otomatis masuk ke alam akhirat. Otomatis sudah. Disebut alam barzakh, di tempat transit. Tapi sebetulnya sudah nggak balik lagi ke dunia, sudah nggak mungkin. Makanya dikatakan dengan istilah meninggal dunia. Artinya sudah nggak mungkin balik lagi ke dunia. Di sini makna hadis mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati, otomatis dia sudah masuk hari kiamat. Ini teman-teman rahimakumullah, yang kata Allah, yas'alunaka 'anis sa'ah. Orang-orang kafir itu bertanya kepada Muhammad, kapan hari kiamat? Ayyana mursaha. Nah, di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan teguran Allah kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika Nabi ditanya, Nabi ditagih, Nabi ditantang oleh orang kafir Mekah, Muhammad, kapan hari kiamat? Kalau kamu benar, tunjukkan tanggalnya. Nabi ingin menjawab, tapi nggak tahu jawabannya. Akhirnya Nabi tanya kepada Allah, ya Rabb, beritahu kepada aku ya Allah, kapan hari kiamat? Tanggal berapa? Tahun berapa? Aku ditanya oleh kaumku. Langsung Allah tegur Rasulullah SAW. Fima anta min dzikraha. Siapa kamu Muhammad? Kamu ingin tahu ini? Enggak boleh. Hanya aku yang tahu, kata Allah. Ila rabbika muntahaha. Hanya Tuhanmu yang berhak tahu. Tanggal kiamat enggak boleh tahu. Tanda-tanda kiamat, oke, kamu tahu. Kamu ceritakan, silahkan. Makanya dalam hadis-hadis Nabi begitu banyak cerita tentang tanda kiamat. Sampai-sampai para ulama menulis berjilid-jilid tentang tanda-tanda kiamat, disebut dengan bab asyratus sa'ah. Saking banyaknya hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat, sampai-sampai para ulama membagi dua pembahasan tentang tanda kiamat. Pertama, asyratus sa'atis sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Yang kedua, asyratus sa'atil kubra. Jadi yang pertama, asyratus sa'atis sughra, yaitu tanda-tanda kiamat kecil. Yang kedua, asyratus sa'atil kubra, yaitu tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, hasil penelitian para ulama terhadap semua hadis-hadis tentang tanda kiamat, mereka menemukan bahwa akhir dari atau awal dari tanda kiamat besar dimulai dengan munculnya Dajjal. Maka selama Dajjal belum muncul, maka semua kejadian-kejadian itu masih termasuk sughra. Jadi teman-teman rahimahullah, ini harus paham nih. Karena kalau kita nggak paham ini, nanti kita akan terus terombang-ambing karena banyak kajian-kajian yang tidak membedakan ini, sehingga dicampur aduk gitu. Seakan-akan kiamat sudah dekat banget gitu. Padahal kalau Dajjal masih belum muncul, kiamat masih jauh. Itu aja jawabannya ya. Nah, sekarang ini hasil penelitian yang saya baca dalam semua hadis, saya menemukan bahwa semua hadis tentang tanda-tanda kiamat kecil kayaknya sudah habis, sudah selesai semua. Sampai saya pernah membaca yang waktu saya masih mahasiswa, saya mencari maknanya. Min asyratis sa'ah taqarubul aswaq. Kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah pasar menjadi satu. Taqarub artinya mendekat, pasar menjadi satu, menyatu. Aswaq artinya pasar. Saya menyangka ketika itu adalah globalisasi. Jadi globalisasi itu jangan-jangan ini dia sebagai tanda kiamat yang Nabi maksudkan. Namun saya belum paham benar ketika itu. Gimana globalisasi kok bisa mungkin ini maksudnya. Tapi saya baru mengerti sekarang dengan di depan mata bahwa ini sudah terjadi. Ketika saya melihat seorang ibu, dia masuk rumahnya dikunci. Dia masuk kamarnya dikunci. Di atas
dipan dia berbaring, dia buka HP. Di situ dia keliling dunia. Dia masuk ke sebuah mall di New York. Dia beli sepatu, transaksi, kring, selesai. Lalu dia pindah ke mall di Australia, di Sydney. Dia masuk di situ, dia beli sebuah pakaian, mantel di Sydney, kring, transaksi, selesai. Setelah itu dia pindah ke Inggris, di London. Dia masuk ke sebuah mall. Dia beli perhiasan yang lain lagi. Dibeli tas di Inggris, di London. Langsung dia transaksi, kring, selesai. Besoknya langsung ada orang ketok pintu dan datanglah barang itu. Saya baru tahu bahwa jangan-jangan ini kata Nabi, yaitu taqarrubul aswaq, pasar menjadi satu, ada di HP kita. Inilah dia pasar kita sekarang. Nabi sudah menceritakan seperti melihat langsung, seperti hadir sekarang itu. Nah, sahabat Allah, Nabi boleh tahu tanda-tanda kiamat, tapi Nabi tidak boleh tahu kapan hari kiamat. Karenanya Allah menjawab, "Fima anta min dzikraha." Kamu siapa Muhammad? Mau ingin tahu tanda kiamat, mau ingin tahu kapan tanggal kiamat? Ila rabbika muntahaha, yang berhak tahu hanya aku Tuhanmu. Makanya berdasarkan ayat ini teman-teman rahmatullah, haram hukumnya, ijma'ul ummah, semua ulama sepakat, haram hukumnya meramal-ramal tanggal kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahmatullah, dimanapun Anda berada, Abi Amir sedang berada di lokasi pembangunan Masjid Al-Hakim di pesantren Fad dari Tafsir. Dan ini sedang dilaksanakan fondasinya, bagian basement masjid. Jadi karena kontur tanah di sini bertangga-tangga, jadi ada yang basement, ada yang datar, maka ini semua bagian daripada Masjid Al-Hakim. Di masjid ini nanti akan berkumpul para santri yang akan setiap hari menjaga dengan hafal Al-Quran. Mereka setiap hari mengulang-ulang merojaah hafal Al-Quran. Setiap satu huruf yang mereka ulang-ulang dari Al-Quran. Bapak Ibu yang mewakafkan hartanya berapapun akan mendapatkan amal jariah. Insya Allah para santri kelak mereka akan menyambut kita semua yang berwakaf di sini dengan mahkota yang indah di surga. Semoga Allah berkahi wakafnya untuk pembangunan Masjid Al-Hakim di pesantren Fad dari Tafsir Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Semoga Allah berkahi.